Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas beberapa masail al-mustajaddah fil haji wal adhahi, beberapa masalah-masalah yang mustajaddah, yang sifatnya baru dalam fikih ibadah haji dan kurban, yang insyaallah mungkin kita mulai dahulu tentang haji. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas mungkin beberapa masalah mustajaddah dalam masalah kurban. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita mengetahui bahwasanya menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Merupakan hak Allah dan kewajiban atas manusia hajjul baiti, menuju Baitullahil Haram untuk melakukan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Selain ini merupakan kewajiban, ini juga merupakan panggilan jiwa, getaran hati, dan kerinduan setiap orang-orang yang mencintai dan menginginkan kedekatan kepada Rabb-Nya, kekhusyuan, kekhuduan, serta kesyahduan. Kondisi dan tempat Masyairul Haram ini mengundang dan menarik kaum muslimin untuk ingin berusaha melakukan kewajiban ini. Akan tetapi seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, terutama di bidang transportasi, di mana sangat memudahkan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berangkat melakukan ibadah yang agung ini, sangat mudah, sangat cepat, berbeda dengan masa-masa sebelumnya di mana kepergian ke sana dari negeri kita umpamanya membutuhkan waktu 1 bulan dan menggunakan transportasi laut. Kemudian pulangnya mungkin bisa 1 bulan, dan di sana juga habis waktu 3 bulan untuk perjalanan melakukan ibadah haji. Akan tetapi kemajuan di bidang transportasi ini menyebabkan kaum muslimin mudah untuk melakukan kewajiban ini. Maka kita lihat setiap tahunnya pesawat-pesawat mengangkut jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia menuju Baitullahil Haram. Semua orang mengetahui bahwasanya tempat Masyairul Haram dari masa ke masa tetap dan tidak berkembang, sedangkan pertambahan jumlah kaum muslimin bertambah, dan kemudahan transportasi memudahkan mereka untuk datang ke Baitullahil Haram ini. Oleh karena itu, negara-negara Islam bersepakat untuk memberikan batasan jumlah dari setiap negara yang dibenarkan untuk mengirimkan jemaah hajinya. Karena bila tidak demikian, maka ibadah haji yang mulia ini tentulah tidak mampu dilakukan. Luas Mina umpamanya
dalam jurnal research yang diajukan ke Hay'ah Kibar Ulama, dikatakan di sana bahwa Mina Wadi, ya, lembah yang di antara dua bukit tersebut, jaraknya, lebarnya, kemudian panjangnya dari Aqabah sampai ke batasan Wadi Al-Muhassar itu tidak lebih dari sekitar 8,15 km persegi. Baik yang berbentuk wadi bisa ditempati maupun sufuhul jibal, artinya yang lereng-lereng bukit itu. Yang bisa ditempatin, ya, secara normal itu hanya sekitar kurang lebih 4 km persegi. 4 km persegi ini 25%-nya sudah digunakan untuk jalan, untuk jalanan raya, untuk memudahkan transportasi dan gerak orang masuk keluar masuk Mina. Sekitar 15%-nya itu digunakan untuk marafiqul ammah, untuk tempat-tempat fasilitas umum seperti rumah sakit, kardu listrik, jaringan telepon, dan lain-lain, dan kamar mandi dan lain-lain. Walhasil yang bisa ditempati oleh manusia itu hanya sekitar 2 km persegi. Ya. 2 km persegi. Kalau kita katakan untuk satu orang butuh 1 meter, cuman mampu menampung sekitar 2 juta. Itu kalau untuk satu orang 1 meter, belum lagi yang lain-lainnya. Ya, walhasil memang tidak memungkinkan bila dibuka tanpa batas. Kaum muslimin dari seluruh dunia ingin melakukan ibadah haji, saya melakukan ibadah haji, siapa yang melarang-larang saya? Tidak akan bisa orang melakukan ibadah haji yang akan bertumpah, akan menumpuk di tempat ini, bergerak pun mungkin tidak bisa. Maka diatur, dan ini merupakan masalih al-mursalah, al-mu'tabarah, di antara maslahat yang mu'tabarah yang disepakati oleh para ulama di masa ini. Sehingga dibuatlah tahdidun nisbah, atau dibuat kuota dari setiap negara dengan ketentuan 1000 kaum muslimin berhak mendapat jatah 1 kaum muslimin melakukan ibadah haji. Tujuannya memudahkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Kemudian bila telah ditentukan kuota ini, maka al-istita'ah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke situ, termasuklah di sana jatah untuk bisa dapat berangkat. Jatah kuota ini termasuk di situ. Selain istita'ah al-badaniyah, ya, kemudian istita'ah al-maliyah, dia sudah mampu secara badan sehat, harta cukup, tetapi belum dapat jatah kuota untuk berangkat tahun ini, ya, maka dia tidak dinamakan mustati', tidak dinamakan dia mampu, ya, tidak dinamakan dia mampu melakukan perjalanan ke sana, karena bagaimanapun juga tidak bisa melakukan dan masuk ke sana. Dan bukan di luar kaum muslimin, di luar dari negara Arab Saudi saja. Kaum muslimin di dalam Saudi juga begitu. Mereka juga diterapkan hal yang sama, dengan pembatasan menggunakan tasrih. Ya, kalau dari luar menggunakan visa, dalam menggunakan tasrih sudah izin untuk masuk yang diambil melalui Departemen Wizarah Dakhiliyah, Departemen dalam negerinya, dan dibatasi memang. Tidak bisa setiap warga sana untuk melakukan haji setiap harinya, tidak bisa. Maka apakah seseorang yang sudah mampu secara mal, harta mampu, badan sehat, ya, tetapi belum lagi datang jatah keberangkatannya, apakah dia sudah dinamakan mampu? Yang dengan demikian bila tidak melakukannya dia berdosa? Kita katakan tidak, dia tidak termasuk orang yang mampu. Lalu bagaimana kalau andai dia wafat? Dia sudah mampu dan kemudian dia tidak bisa berangkat karena tidak dapat kuota, tidak dapat seat untuk berangkat ke sana, lalu ternyata meninggal. Apakah
kewajiban ini tetap pada dirinya, yang dengan demikian dikeluarkan oleh ahli warisnya dari harta dia ataukah tidak. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang dijelaskan oleh para ulama al-mutaqaddimin yang bisa dianalogikan atau ditakhrij dengan permasalahan ini. Para ulama mengatakan tentang istirat takhliyatut thariq. Syarat istita'ah dalam haji takhliyatut thariq, artinya mungkin dia melakukan perjalanan, aman dalam perjalanan. Apakah takhliyatut thariq ini merupakan syurutul wujub atau syurut luzumul ada? Apakah memungkinkan melakukan perjalanan ini jalan ada dan aman merupakan syarat wajib atau syarat luzumul ada? Maksud luzumul ada, ya, dia sudah wajib, tidak merupakan bagian syarat wajib, dia sudah wajib, tetapi lazim ada syarat untuk bisa melakukan. Dalam hal ini pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur para ulama mengatakan bahwa ini adalah syurutul wujub, merupakan bagian dari persyaratan wajib haji. Ya. Dengan demikian, orang yang tidak mampu melakukan ibadah haji karena tidak dapat jatah kuota pada saat ini atau tahun depan atau kapanpun juga, apalagi sekarang antrian untuk itu di sebagian daerah sampai sekitar 10 tahun dan lebih, ya. Dan ini diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya mungkin kesadaran kaum muslimin yang mulai membaik akan ibadah ini. Kemudian juga ada mungkin permasalahan lain, yaitu dimudahkannya bagi orang yang belum mampu untuk dapat melakukan ibadah haji dengan menggunakan dana talangan haji. Dan dana talangan haji ini, kalau kita perhatikan, akadnya itu mengandung unsur riba. Manakala seseorang ingin untuk mendapatkan jatah berangkat haji, masuk antrian, ya, dia harus buka rekening, kemudian pihak lembaga keuangan memberikan talangan untuk dia, dipinjamkan dia uang, dihutangi untuk mendapatkan seat. Setelah itu, hutang ini dikembalikan tidak sebesar yang diberikan, tapi ada kelebihan di sana. Yang kelebihan ini mereka namakan dengan biaya administrasi, atau mereka namakan ujrah. Tapi benarkah ini ujrah atau ada unsur laba di situ? Bila benar-benar biaya administrasi murni, ini dikatakan oleh para ulama dengan at-taklufah al-fi'liyah dalam al-qard tidak bermasalah. Biaya administrasi murni tidak masalah dalam hutang piutang. Tapi benarkah ini biaya administrasi murni? Ini yang sulit untuk dijawab oleh mereka yang menerapkan biaya administrasi ini. Karena buktinya, kalau biaya administrasi murni, berapapun jumlah talangan, baik yang besar 25 atau 15 atau 10, itu harusnya biaya administrasinya sama. Tapi apakah kenyataannya demikian? Tidak. Berbeda. Dan mirip dengan hitungannya perhitungan bunga. Walhasil, ini ada unsur syubhat ar-riba. Dan ketika ini dibuka, maka orang-orang yang belum wajib haji, karena belum mampu secara harta, keinginan, kerinduan mereka untuk berangkat ke tempat suci ini, ke tempat yang syahdu ini, yang khusyuk, menyebabkan mereka siap dan mau. Tujuan mereka baik, menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cara yang dilakukan ini perlu dicermati kembali. Ya. Maka mereka berlomba-lomba mendaftar dan mereka angsur talangan tadi dengan biaya bulanan, ya, sehingga mereka sudah mendapatkan seat. Adapun orang-orang yang pada hari ini umpamanya dia mampu langsung bisa bayar, tidak bisa lagi berangkat, harus menunggu selanjutnya. Ya, maka ini jelas, ya, merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dikaji ulang oleh para pemegang kebijakan di bidang ini. Para ulama kita menjelaskan sebelumnya bahwa
seseorang yang ingin berangkat haji itu wajib untuk melunasi semua hutang-hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia sebelum dia berangkat. Bila ada kafaratnya, ada zakat yang dibayarkan, bayarkan dahulu. Bila ada hutang kepada manusia, bayar hutang kepada manusia dahulu. Sisanya, bila masih cukup untuk dia berangkat ibadah haji, baru dia wajib. Bila tidak, tidak wajib dia. Dan ini terbalik dengan kenyataan sekarang. Dia belum wajib, malah dihutangi. Yang harusnya hutang dibayar dulu. Ya. Maka bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, memang dia memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan kaum muslimin tersebut. Ya. Ini suatu hal yang perlu kita cermati bersama tentang masalah ibadah haji ini. Dan uzur tidak dapat seat atau tidak berjatah kuota untuk berangkat haji, itu adalah uzur yang sifatnya temporer atau sementara, atau dikatakan oleh para ulama mimma yurja zawaluhu, uzur yang suatu saat mungkin akan hilang. Oleh karena itu, maka karena uzur ini suatu saat hilang, ya, tidak dibolehkan seseorang yang tidak dapat jatah kuota haji pada tahun-tahun ini atau tahun beberapa tahun ke depan untuk istinabah, meminta untuk digantikan kepada keluarganya atau saudaranya atau temannya untuk dilakukan ibadah haji karena mereka umpamanya lebih mudah berada di negara lain atau dekat dari tanah suci sendiri untuk menggantikan ibadah haji mereka. Ya. Dengan demikian, karena uzurnya mimma yurja zawaluhu, sama dengan uzur sakit, belum boleh untuk istinabah atau untuk menggantikan ibadah hajinya dilakukan oleh orang lain. Ini saja, insyaallah mungkin bisa kita kembangkan dengan diskusi atau pertanyaan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, sesi materi dari bahasan fikih nawazil haji yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafirahullah. Untuk selanjutnya saudaraku seiman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan melalui telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan tema kita di pagi hari ini. Dan satu penelpon pertama kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Ummu Fahri di Semper. Iya, silakan Ummu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ada permasalahan. Mungkin agak lama saya mau bertanya. Alhamdulillah Ustaz, saya dari kantor suami mendapatkan suatu reward dari kantor untuk pergi beribadah. Alhamdulillah. Tapi dengan kondisi sekarang yang berangkat itu ada waktu ya Ustaz, nggak bisa langsung berangkat. Kita ditargetkan sekitar 8 tahun ke depan. Lalu Ustaz, uang yang untuk ibadah ini udah ditransfer dari perusahaan ke bank. Dalam satu waktu kemarin ada sisa uang yang belum memang itu harus dilunasinya nanti kalau udah waktunya berangkat. Nah, sisa uang yang masih ada ini lalu ada satu urusan mengenai pendidikan sekolah anak kami. Lalu uang itu kami pakai untuk menutupi biaya pendidikan anak kami dulu, dengan catatan insya Allah dengan kekuatan kami berusaha untuk nanti pada saatnya kita harus berangkat dan melunasi, insya Allah kita udah tahu jalannya untuk menutupi pinjaman itu, Ustaz, uang haji itu gitu. Tapi karena untuk pendidikan biaya tahun ini kami mendesak, jadi uang itu kami pakai dulu gitu. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya, dan kalau memang
itu tidak boleh, bagaimana saya mohon ampun kepada Allah atas perbuatan kami ini. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, kepada Ummu Fakhri, bahwasanya tadi perusahaan dari suami ibu memberikan dana untuk melakukan ibadah haji sekian, tetapi antriannya masih 8 tahun lagi. 8 tahun lagi, itu bisa kita masih hidup, bisa tidak. Sedangkan kewajibannya yang di depan mata lebih dahulu. Walaupun diberikan oleh perusahaan tadi untuk ibadah haji, ya, kita boleh menggunakannya. Kita boleh menggunakannya karena mereka memberikan ini hadiah, reward. Gunakan untuk ibadah haji. Baik kita, karena harus biaya penambahan lagi, belum menjadi wajib. Belum menjadi wajib. Karena buktinya kita berangkat sekarang, kan tidak bisa. Tidak istita'ah, kembali kepada syaratul wujub yang dikatakan oleh para ulama tadi. Ya. Karena tidak bisa, maka uang ini adalah milik ibu. Ya, yang bila nanti pas tanggalnya, ya, tanggal itu keberangkatannya, dan di waktu itu memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji, ya artinya sudah masuk, kemudian kan mesti ditambah lagi biaya dari perusahaan tadi. Maka ketika itu baru jatuh waktu wajibnya. Sekarang belum wajib. Maka bila digunakan, insya Allah tidak mengapa, dan semoga Allah mudahkan ibu untuk mencari rezeki dan mendidik anak serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak termasuk dalam larangan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Ummu Fakhri, semoga bermanfaat. Di belakang beliau kami angkat penelpon kedua, Bapak Wawan di Depok. Silakan Pak Wawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya soal haji Ustaz. Iya. Kita kemarin pernyataan dari seorang dari Halo Bapak, suara Bapak kurang begitu jelas kami terima Pak. Mungkin agak berpindah dari lokasi saat ini agar bisa mendapat sinyal yang lebih baik. Oke, halo. Ya, silakan dicoba kembali Pak. Ustaz, kemarin ada pernyataan dari salah seorang tokoh agama ya. Juga kurang jelas, Pak. Iya. Kalau seseorang haji lebih sekali, itu istilahnya disebut haji setan. Haji lebih satu kali disebut haji setan, begitu Bapak? Ya, banyak baca bahwa lebih banyak uang disumbangkan ke fakir miskin dan sejenisnya. Nah, itu bagaimana yang sebenarnya syariat bahwa haji lebih dari satu kali. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz? Coba diulangi. Ya, yang saya bisa tangkap dari pertanyaan Pak Wawan adalah bahwa beliau pernah mendapatkan satu pernyataan bahwasannya apabila ada seseorang yang haji lebih dari satu kali, maka hajinya adalah haji setan, begitu pernyataan yang beliau tangkap. Dan lebih baik adalah dengan menginfakkan harta untuk naik haji yang lebih dari satu kali itu untuk kaum muslimin fakir. Apakah ini benar Ustaz? Jazakallahu khair atas pertanyaannya Pak Wawan. Tidak boleh kita mensifati sebuah ibadah dengan kata-kata yang tidak layak seperti ini. Apalagi nusus syar'iyah menguatkan boleh untuk mengulang-ulang ibadah haji. Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabath al-hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Rasulullah mengatakan tabi'u, ikutkan bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah. Artinya selesai satu haji, ada kesempatan haji yang lain, lakukan lagi haji. Ada kesempatan umrah yang lain, lakukan lagi umrah. Tabi'u, lanjutkan terus. Haji dan umrah, kata Rasulullah SAW, illatnya, hikmahnya, kata Rasulullah SAW, fa innahuma, sesungguhnya keduanya, haji dan umrah, menafikan, menghilangkan dosa dan kefakiran, ya, seperti al-kir,
tukang tempahan besi menempah besinya dan menghilangkan karat besi dan karat emas dan perak dengan api, seperti itu, hilang, bersih. Dan ada kata-kata al-faqr. Artinya, Allah Ta'ala alam, bila kita lakukan ini, menyebabkan seseorang hilang kefakiran dari dirinya. Bila hilang kefakiran, Allah berikan rezeki yang banyak, menyebabkan dia bisa melakukan, memberikan sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, walisa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Dan tidak ada pahala yang lebih baik bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Maka para ulama, para fuqaha kita, mereka mengatakan bahwasanya lebih baik mana melakukan ibadah haji atau bersedekah dengan biaya haji tersebut. Mereka mengatakan sesuai dengan kaidah bahwasanya yang lebih baik adalah melakukan ibadah haji. Karena sedekah hanyalah ibadah maliyah, ibadah harta saja. Haji tidak. Ibadah maliyah wa badaniyah. Ibadah yang mengeluarkan harta dan mengeluarkan keringat serta tenaga dan kelelahan. Semakin banyak pengorbanan, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Tapi memang ini hukum secara umum. Bila mengatakan haji berulang-ulang begini-begini, ya, ini bertentangan dengan kaidah syariat dan bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Tapi bila kita mengatakan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seperti umpamanya bila pihak berwenang menetapkan ketentuan bahwa yang sudah haji dihimbau untuk tidak melakukan ibadah haji lagi, memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang telah melakukan ibadah haji, suatu hal yang baik untuk ditaati. Atau mungkin ada ketentuan di sebagian negara bahwa yang berhak melakukan ibadah haji tersebut adalah yang umurnya 50 ke atas atau 60 ke atas. Artinya kesempatan mereka untuk ibadah haji semakin sedikit. Yang masih muda kesempatan mereka masih panjang karena mengingat kuota terlalu banyak. Jadi bukan berdasarkan siapa yang dulu bayar, tidak. Berdasarkan umur, dengan demikian memudahkan kaum muslimin untuk melakukan ini, dan bagi yang sudah melakukan ibadah haji dihimbau untuk tidak melakukan ibadah haji lagi. Maka ini baik. Tapi ada waktu-waktu yang lain, yaitu melakukan ibadah umrah. Namun dalam kondisi tertentu sedekah mungkin lebih baik daripada ibadah umrah dan haji. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyarat beliau mengatakan wal hajju ala al-wajhi al-mashru'i afdalu min as-sadaqati allati laysat wajibah. Haji dilakukan dengan cara yang masyru' sesuai dengan disyariatkan, itu lebih baik daripada bersedekah. Ini kaidah umum betul. Lalu beliau rincikan wa amma in kana lahu aqarib mahawij fas-sadaqatu alaihim afdal. Wa kadzalika in kana hunaka qaumun muttarruna ila nafaqatihi. Fa amma idza kana kilahuma tatawwu'an فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك. Kata beliau, kaidah umumnya memang seperti yang kita jelaskan tadi, ibadah haji lebih baik daripada mensedekahkan biaya itu kepada kaum muslimin. Tapi dalam kondisi فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك. Kata beliau, kaidah umumnya memang seperti yang kita jelaskan tadi, ibadah haji lebih baik daripada
mensedekahkan biaya itu kepada kaum muslimin, tapi dalam kondisi tertentu, seperti seseorang yang memiliki kerabat yang sangat membutuhkan biaya kebutuhan minimal mereka, biaya sehari-hari mereka, ya. Maka dalam konteks ini, fas-sadaqatu alaihim afdal, memberikan sedekah, ya, kepada mereka dalam kasus ini lebih afdal, lebih baik. Begitu juga bukan kerabat yang membutuhkan, tapi ada suatu kaum muslimin, baik di negara kita atau di negara yang lain, ya, yang membutuhkan, mutarruna ila nafaqah, sangat membutuhkan sekali. Terjadi umpamanya bencana alam, terjadi umpamanya perang, terjadi umpamanya kelaparan dan lain-lain. Kepada saat itu baik nafkah biaya haji tersebut diberikan kepada kaum muslimin yang muttar itu, kaum muslimin yang sangat membutuhkan itu. Tapi kata Syekhul Islam, adapun jika kedua-duanya sama-sama tatawwu', ya, sedekahnya sedekah biasa saja, tidak ada orang yang sangat membutuhkan, tidak ada yang sampai terpaksa, tidak ada yang sampai kelaparan, juga aqarib dia, kerib kerabat dia juga hidup, ya walaupun di bawah, menengah ke bawah, tapi hidup, terjalani hidupnya tanpa harus menahan kelaparan, ya. Maka yang terbaik adalah haji, karena ibadah haji, kata beliau, ibadatun badaniyatun maliyah, ibadah haji, ibadah yang terkumpul di sana, ibadah dengan harta, dan ibadah dengan tubuh. Beliau melanjutkan, wa kadzalikal udhiyah, begitu juga dengan berkurban. Saya kira ini jelas. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman tentang dunia. Wabillahi taufik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikut dari penelpon ketiga, sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, ada Bapak Abu Fauzan di Pondok Kelapa, Jakarta. Silakan Pak Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Fauzan, mohon maaf, silakan Bapak. Ya. Jazakallahu khair Pak Ustaz atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai kuota, Ustaz. Iya. Kalau kita dari suatu daerah, kebetulan kita tinggal kotanya sudah tertutup, kemudian di tempat lain kotanya memungkinkan, apakah kita boleh mengambilnya, Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dengan ada proses pindah tempat dan ganti kartu tanda penduduk biasanya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, jelasannya? Bila untuk pindah kuota ini tidak ada di sana tazwir, atau tidak ada kebohongan, kadzib, insyaallah tidak masalah, ya. Atau pindah ke negeri lain, karena wallahu ta'ala alam, ada sebagian negara yang tidak terpenuhi kuotanya, kemudian kita berangkat ke sana, kemudian bisa dari sana kita berangkat ke tanah haram. Tapi ingat, tidak ada di sana tazwir, tidak ada pemalsuan data. Murni, kalau umpamanya kita pindah secara murni data seluruhnya. Murni, tidak ada pemalsuan. Karena bila ada tazwir dalam sini, ini adalah bagian dari syahadatuz zur. Ya. Ghish, menipu, dan persaksian palsu, baik yang membuatnya maupun kita yang dibuatkan. Kita akan melakukan ibadah haji, ya. Dan Allah mengatakan haji bagi yang mampu. Ketika harus kita berdusta dan berbohong dan melakukan tazwir, melakukan syahadatuz zur, khawatir susah kita, habis biaya kita, habis uang kita, ternyata ibadah haji kita baru saja kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya, saya terima panggilanmu ya Allah, lalu dikatakan kepada kita la labbaik wa la sa'daik, tidak ada panggilanmu diterima dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, ya. Semoga dengan demikian, kalaulah murni tanpa ada sana tazwir dan pemalsuan data, insyaallah tidak mengapa. Tapi bila tidak, jangan paksakan. Allah tidak memaksakan kepada kita karena kita belum mampu ketika itu. Karena ketika kota kita penuh berarti cukup sudah, ya. Tapi bila memang benar semuanya, tidak ada dusta di sana, insyaallah semoga Allah berikan kemudahan bagi kaum muslimin melakukan ibadah yang mulia ini. Amin.
Terima kasih atas jawaban Ustaz. Setelah 3 penelpon kita terima, kami angkat dari pesan singkat di 0819896543 dan pertama dari Bapak Musriyadi di Pendopo, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum dari arisan haji dan haji dengan biaya hutang Ustaz? Dengan pembayarannya yang menyicil bahkan sampai selesai haji masih terus ada beban untuk menyicil biaya tersebut. Terima kasih. Jazakallah khair. Telah kita jelaskan sebelumnya apa yang dikatakan oleh para ulama kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Anda yang tidak mampu, tidak ada kewajiban di situ. Bila dipaksakan dengan cara berhutang, ini tidak prinsip hidup seorang muslim. Kapan Rasulullah SAW berhutang? Ingat, permasalahan hutang dalam din kita bukan permasalahan yang sepele, tidak. Karena memang kita hidup sekarang dalam kehidupan yang dibawa oleh dari cara hidup pandang yang bukan dari Islam, sehingga semuanya dengan hutang, padahal mampu untuk membayar, membeli dengan cara tidak hutang, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai hampir semuanya dengan hutang. Padahal dain ini, Rasulullah berlindung dari dain. Setiap hari beliau berlindung dari dain, dari hutang. Lalu kita umatnya mengikuti dia, kemudian berhutang, sampai pun ibadah pun harus berhutang. Maka ini yang penting untuk kita fahami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dengan demikian, kalaulah umpamanya kita mempunyai biaya untuk menutup hutang ini, itu dikatakan oleh para ulama dahulu, bayar dulu hutang baru Anda berangkat haji. Bila hutang telah dibayar berkurang, tidak bisa lagi berangkat haji, tidak ada kewajiban berangkat ibadah haji. Zakat pun bayar hutang dahulu. Bila hutang telah dibayar, masih ada uang dan masih satu nisab, baru terkena zakat. Bila tidak, tidak. Maka cara pandang seorang muslim yang semuanya dengan hutang bukanlah cara yang diajarkan oleh Islam. Termasuk dalam hal ini arisan haji. Akad arisan tersebut adalah akad hutang piutang, akad qard. Dan sebagian ulama kita Mu'asir, dan antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa akad arisan, itu pendapat beliau walaupun mayoritas tidak demikian, akad arisan termasuk akad yang tidak dibolehkan karena mengandung unsur riba. Karena ada manfaat di situ menurut beliau. Itu manfaatnya uang terkumpul. Dan mensyaratkan bagi orang-orang yang berhutang, yang memberikan hutang, yang berhutang agar diberikan hutang. Artinya ketika dia mendapat, yang lain syarat membayar. Begitu juga selanjutnya ketika dia berhutang, dia wajib menghutangkan lagi. Dia harus menghutangkan lagi. Ini yang menurut Syekh demikian. Walaupun jumhur para ulama mu'asir mengatakan ini manfaat yang tidak bermasalah, yang tabai sifatnya, yang dibolehkan dalam akad arisan ini. Tapi menilik pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, bila ternyata memang ada, beliau mengatakan bahwa itu adalah tidak dibolehkan, ini berbahaya bagi seorang yang melakukan ibadah haji dengan cara seperti ini. Terlepas dari ini semua, ini adalah bagian dari hutang, kita katakan, dan seorang muslim tidak pantas untuk beribadah dengan cara seperti ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Di kesempatan berikutnya, pesan singkat Ibu Sundari di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Karena saya daftar haji dan mendapat waktu tunggu 12 tahun Ustaz. Bagaimanakah kalau kami melaksanakan umroh terlebih dahulu? Apakah ini lebih utama ataukah tidak Ustaz? Mohon penjelasan dan tuntunan yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair kepada Ibu Sundari di Jawa Timur.
yang mengatakan bahwa di sana sudah 12 tahun antrian untuk ibadah haji. Dengan demikian tidak wajib dia melakukan ibadah haji kecuali 12 tahun lagi. Tapi umrah wajib dilakukan. Karena umrah bisa setiap tahun dilakukan dan kuotanya alhamdulillah walaupun terbatas tapi masih walaupun ada kuota tapi masih bisa kita untuk melakukan ibadah umrah. Dan ibadah umrah menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama kita hukumnya juga wajib. Ini pendapat mazhab Syafi'i, qaul jadid al-Imam Syafi'i dan mazhab al-Imam Syafi'i, dan mazhab Hanabilah bahwa umrah juga adalah wajib berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari As-Subay bin Ma'bad bahwasanya dia datang kepada Umar bin Khattab dan dia mengatakan kuntu a'rabiyyan nasraniyan fara'aitu anna al-hajja wal umrata maktubaini. Dia mengatakan dulu aku adalah seorang Nasrani dan aku seorang Badu. Fa'aslamtu, lalu aku masih Islam. Fara'aitu, aku masih Islam dan waktu itu aku menganggap bahwa haji dan umrah adalah maktubah ini sesuatu yang diwajibkan. Maka dijawab oleh Umar, hudita ila sunnah. Engkau telah ditunjukkan kepada yang benar, kepada sunnah Rasulullah SAW. Artinya Umar menetapkan bahwasanya umrah juga wajib sebagaimana haji adalah wajib. Dan ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan, memiliki biaya, kemudian dia belum bisa untuk berangkat haji tahun ini, maka kewajiban umrah dari dirinya tidak gugur. Kewajiban umrah tidak gugur. Daftarlah dan berangkatlah sesuai dengan kemampuan. Karena memang kita lihat beberapa hamalat, beberapa travel berbeda-beda biayanya sesuai dengan kemampuan dan status kita dan kekhusyuan dan bimbingan yang paling penting dalam travel tersebut. Semoga dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang wajib ini. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Kita angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Abdurrahman di Majalengka yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di daerah kami ada kebiasaan dari kaum muslimin yang akan berangkat haji mengundang saudara-saudaranya atau rekan-rekan kerabatnya untuk hadir dalam satu acara tertentu untuk meminta atau mendoakan kaum muslimin yang akan berangkat haji tersebut. Dan juga ada kebiasaan pada setiap malamnya pada saat ibadah haji dilakukan, maka ada pengajian secara khusus dengan membaca Al-Quranul Karim sampai khotam di rumahnya masing-masing dari si rumah yang akan berangkat haji tersebut, Ustaz. Apakah ini juga ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak pernah mendapatkan ini dalam referensi para ulama adanya acara prosesi, seremoni sebelum berangkat, ada hajatan, kemudian setiap malamnya baca Quran, baca ini, baca itu, baca segala macam. Khawatir ini masuk bagian dari bid'ah karena sesuatu yang ditinggalkan dan tidak ada dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, dan di waktu itu sudah ada muqtadi untuk melakukan ini, sudah ada hal-hal yang harusnya bisa untuk dilakukan tapi tidak dilakukan, maka dia tidak menjadi masalihul mursalah, maka dia masuk dalam kaidah dalam bid'ah. Semoga kaum muslimin dimudahkan untuk melakukan yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari pertanyaan Bapak Herman di Pamekasan, kemudian Ibu Nur di Kendari, serta penanya yang lainnya yang berkaitan dan bertanya hal yang sama. Ustadz, barakallahu fiik, bagaimanakah apabila seorang perempuan yang naik haji tetapi tidak memiliki mahram, dalam hal ini janda, apakah masih ada
kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian tambahan dari Ibu Nur, bagaimanakah hukumnya apabila si wanita yang tanpa mahram tersebut berhaji dengan mahram yang dicarikan mahram oleh travelnya dengan mengakukan fulan mahramnya fulana, yang mana sesungguhnya tidak ada hubungan mahram terhadap di antara keduanya. Bagaimanakah hukumnya dari hal ini, Ustaz? Iya. Memang dalam referensi para ulama kita, maraji mereka dan aqwal mereka dari dahulu, ada khilaf para ulama tentang apakah wajib bagi seorang wanita yang tidak ada mahramnya berangkat ibadah haji. Wajibkah dia berangkat atau tidak wajib? Dari mahram secara umum bukan saja harus suami, adik, saudara, dan lain-lain yang merupakan mahram bisa menjadi mahramnya ibu untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Khilaf para ulama ini memang ada seperti kita katakan, dan tidak dipungkiri untuk melakukan ini demi rupiah yang diinginkan dia, agar ibu mau untuk mendaftar di travel dia. Kalau ibu tidak ada mahram, dia akan berbuat demikian. Maka jangan ibu berangkat haji, dan menurut pendapat ulama yang terkuat bahwasanya tidak ada kewajiban bagi seorang wanita yang tidak ada mahram untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terima kasih Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Untuk selanjutnya setelah dari pesan singkat, kami akan kembali berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa via telepon, dan sudah masuk Bapak Jum'an di Bali yang saat ini telah menelpon kami. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya, ini saya kebetulan ada teman saya dapat undian haji dari salah satu bank. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan Ustaz, di waktu dia mendapatkan undian, dia pemenangnya, terus dia langsung tahun depan itu langsung bisa langsung melaksanakan ibadah haji. Iya. Nah, terus yang kedua Ustaz, saya mau tanya. Maaf Pak, ini banknya bank syariah atau konvensional? Bank seperti BRI, BNI. Bukan syariah, bukan BRI syariah ya? Bukan bank syariah. Ya, terus yang kedua Ustaz, saya mau tanya tentang ziarah haji itu. Iya. Sedangkan di tempat saya ini kan, ya bisa dikatakan 80% orangnya ahli bid'ah semuanya. Dia tetap bahwa kita ziarah haji itu ada pahalanya. Sedangkan saya tanyakan di mana dasar hukum. Maaf Pak, apa yang maksud dengan ziarah haji ini Pak? Ziarah haji yang Bapak maksud bisa dijelaskan Pak? Ziarah haji itu begini, jadi umpamanya di tempat kita itu ada orang pergi haji 70 orang. Ya. Tiap hari itu diziarahi. Sama orang lain? Sama orang lain berbondong-bondong. Oh iya. Terus dia minta doa, tolong nanti kalau sampai di Mekah dipanggil nama saya. Iya. Nah,
Ya gitu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama tentang undian dan undiannya dilakukan oleh bank konvensional. Hadiah dari undian ini adalah ibadah haji. Tapi untuk bisa ikut undian ini apa? Harus buka rekening kan? Pemilik rekening kan? Dan mungkin disyaratkan harus jumlah tabungnya sekian dan sekian. Wallahu ta'ala alam. Bila banknya adalah bukan bank Islam, apa hukum menabung di sana? Hukum menabung di sana ketika kita mengajukan permohonan menabung, formulir yang kita isi di sana ada ketentuan bahwa Anda akan diberikan bunga sekian per bulannya. Bunga ini apa hukumnya? Bunga ini telah disepakati oleh para ulama Islam internasional dalam beberapa berkali-kali mereka melakukan muktamar mengingatkan kembali dari tahun 1965. Mereka mengatakan bahwa bunga ini adalah riba, bunga ini adalah riba dalam beberapa konferensi internasional. Diulang-ulangi kembali. Ingat pentingnya hal ini untuk diketahui oleh kaum muslimin. Dari mana datangnya riba? Ketika seseorang buka rekening dan menitipkan uangnya, menabung uangnya, akadnya adalah bukan akad titipan, tetapi akadnya adalah qard, pinjam-meminjam, meminjamkan kepada bank karena uangnya akan diputar oleh bank. Ketika bank menjadi penerima pinjaman, dibelikan berlebih, disyaratkan oleh dia sendiri, mensyaratkan dirinya akan berikan berlebih atau bunga, ya, maka ini adalah akadnya qard jarra nafan fahuwa riba. Maka akadnya adalah akad riba. Maka membuka rekening di sini adalah perbuatan riba yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan Allah melaknatnya juga, dan Allah mengatakan, mengancam orang-orang melakukannya untuk masuk ke neraka. Baik. Sekarang dia sudah melakukan itu. Kemudian diundi oleh bank riba ini lagi. Diberikan hadiah. Hadiahnya adalah ibadah haji. Pertambahan hutang, kan dia sekarang memberikan hutang kepada bank karena rekeningnya di sana. Lalu bank memberikan hadiah. Bolehkah memberikan hadiah pada saat hutang belum dibayar? Dalam hal ini pendapat ulama yang terkuat, ini adalah termasuk riba. Kecuali yajriya bainahu wa bainahuma an tajriya bainahuma al-hadiyatu qabla dhalik. Kecuali mereka sebelum ini sudah saling bertukar hadiah antara A dan B yang bertetangga. Sebelumnya mereka saling bertukar hadiah, makanan dan lain. Suatu saat A meminjam dari B, lalu A memberikan hadiah kepada B, makanan seperti biasa. Ini tidak masalah. Tapi mereka selama ini tidak pernah pinjam hadiah, menghadiahi. Ketika menerima pinjaman, baru hadiah bergulir dan datang ke rumahnya. Maka ini adalah riba yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian athar dari para sahabat sangat banyak tentang hal ini, yang mengatakan kepada sahabatnya yang akan berangkat ke Irak, engkau akan berangkat di negara yang di sana, negeri yang di sana banyak riba dilakukan. Maka bila engkau berikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah darinya sekalipun rumput makanan ternak. Rumput makanan ternak. Ini bukan rumput makanan ternak yang diberikan kepada Anda. Tetapi biaya haji jumlahnya sekian puluh juta. Ya. Jelas ini adalah merupakan hadiah, ini adalah hadiah riba. Ya. Dan riba pemanfaatannya bukan untuk ibadah. Karena para ulama kita dari masa ke masa mengatakan bahwa seseorang yang hartanya seluruhnya adalah harta yang haram, maka tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban zakat baginya. Karena seluruhnya harus dikeluarkan dan tidak ada dizakati. Harus dikeluarkan untuk masalih al-ammah atau untuk fuqara'ul masakin. Atau tidak ada juga baginya kewajiban haji. Seluruh hartanya haram. Dan uang undian ini kita katakan adalah riba. Maka pemanfaatannya bukan untuk ibadah. Karena Allah tayyib,
la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala bersih, baik, thayyib. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Yang tidak bersih, tidak baik, yang kotor, harta riba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya suatu hadis yang mutakallam fi bagi sebagian para ulama, tapi saya lihat Syekh bin Aziz bin Baz dalam beberapa bukunya dan fatwanya dan dalam Tahqiqul wal Idah menjelaskan, menyitir hadis ini bahwa bila seseorang berangkat melakukan ibadah haji dengan harta yang tidak halal, dengan harta yang haram, baru saja dia menginjakkan kakinya di atas kendaraan untuk berangkat ibadah haji, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dikatakan kepada dia, la labbaik wa la sa'daik, tidak diterima kedatanganmu dan engkau pun tidak mendapatkan kebahagiaan, karena biayamu adalah biaya yang haram dan bekalmu adalah dari bekal yang haram. Ya, kemudian jauh pertanyaan terakhir, dan saya kira waktu sudah mau habis, bahwasanya ziarah di menziarahi orang yang akan berangkat haji pada dasarnya saling kunjung sama muslim baik, apalagi mengunjungi orang-orang soleh baik. Ketika mengunjungi orang-orang soleh, apa yang dilakukan di sana? Bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari orang soleh? Mendapatkan ilmunya, mendapatkan belajar dari suluknya, tingkah lakunya, tata tertibnya. Bukan bertabarruk dengan zatnya dia. Maka tindakan seperti ini ya adalah dikhawatirkan menyebabkan seseorang bertawakal kepada orang lain. Dikhawatirkan wukila ilaih. Kan dikhawatirkan hilang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak perlu Anda minta dipanggil-panggilkan. Berdoa kepada Allah langsung. Kenapa harus nitip kepada yang haji ini? Anda bisa langsung kepada Allah dan dia sendiri belum tentu doanya dikabulkan. Walaupun kita katakan dan kita harapkan dan kita doakan agar mereka dikabulkan doanya oleh Allah di sana. Tapi kita sekarang yang mutar, yang butuh. Ada yang langsung menjawab tanpa perantara, yang turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kenapa Anda sia-siakan kesempatan ini? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah qarib dari kita. Daripada kita berjalan jauh kepada orang yang melakukan ibadah haji ini, Allah qarib. Ya. Allah qarib dengan kita. Maka ini termasuk suatu fikih pemahaman dalam sebuah ibadah, prioritas mana yang kita lakukan. Saling mengunjungi pada dasarnya seperti kita katakan tadi tidak bermasalah, tapi bila ada acara-acara seperti ini, maka dikhawatirkan orang ini jatuh dalam sesuatu yang tidak diinginkan oleh din kita. Ya, itu saja saya pikir. Nah, pertanyaan Bapak Jum'an tadi menutup perjumpaan kita, dan mungkin ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan untuk menutup perjumpaan kita, silakan. Ya. Semoga kaum muslimin yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berhaji di tahun ini mempelajari kaifiat cara-cara ibadah haji seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ya, Rasulullah mengatakan, ambillah ibadah haji kalian dariku. Dengan demikian hajinya menjadi haji yang mabrur dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi kita yang belum bisa melakukan ibadah haji, sekali lagi dan berulang-ulang untuk diingatkan, terimalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu, jangan dipaksakan. Karena dengan demikian kita keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.